Puji nih Pak Haji, kemarin tuh sempat ada preskon dari lawyernya Pak Dodi, katanya Pak Haji Puji diminta untuk meminta permohonan maaf, ditunggu waktunya 3 kali 24 jam. Waduh, saya juga bingung deh, kesalahan apa yang dibuat. Rasanya nggak ada anak saya membuat suatu kesalahan. Kalau menurut saya sih, anak saya Puji itu dia nggak begitu terlalu ikut-ikutan. Apa yang harus dia minta maaf? Ngapain dia? Seharusnya nggak ada. Ya, saya ngerti apa yang dia bilang yang menjadi kesalahannya apa? Katanya pencemaran nama baik, terus yang bilang uang asuransi 500 juta itu Pak Haji. Iya, terus uang asuransi emang kenapa uang asuransi? Iya, katanya Ada itu. apa dengan uang asuransi? Memang uang asuransi itu ada, terus apalagi apa masalahnya di situ? Kan memang ada uang asuransi prudensial itu. Nah, kalau Cuman entah sudah cair entah enggaknya, saya nggak tahu. Cuman memang ada uang asuransi itu. maksudnya emang diperuntukkan untuk Pak Dodi. Iya, itu memang diperuntukkan untuk dia kan, dia ahli warisnya. Menurut saya kan diberitahu juga ada yang menghubungi keluarga saya oleh pihak asuransi. Itu jelas kan, nggak ada apanya yang di situ yang perlu dipermasalahkan. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan di situ. Berarti nggak perlu. Saya juga nggak mempermasalahkan. Kalau memang jatah dia, kalau memang ahli warisnya dia, ya Silakan. nggak ada masalah. Nilainya saya tahu berapa, semua saya tahu kan, saya keluarga saya kan dihubungkan. Itu bagi kami tidak ada privasi itu. Kenapa? Karena kami ini adalah kami kan keluarga. Kami harus tahu. Dan saya sudah memenuhi persyaratannya. Artinya waktu itu Pak Dodi minta persyaratan untuk mencairkan, saya udah saya berikan. Antaranya KTP saya, KTP istri saya, minta tanda tangan, saya udah semuanya udah saya komplitkan kepada Pak Dodi untuk supaya mencairkan, supaya dia mau mencairkan, tidak ada masalah. Saya nggak minta loh. Yang salah saya nggak minta, jalan. Ya. Nggak ada apanya yang perlu dipersoalkan di situ. Berarti nggak perlu minta maaf lah. Tapi kalau misalnya ini kan ditunggu waktunya 3 kali 24 jam katanya. Kalau misalnya nggak ada permintaan maaf mau dilaporin, gimana tuh Pak Haji? Ya saya kan nggak jelas nih apa kesalahannya itu apa. Di mana letak kesalahannya? Kan saya juga bingung dah. Berarti dari pihak Pak Dodi sendiri nggak pernah menghubungi Pak Haji nih untuk soal pencemaran nama baik ini gitu. Terus uang 500 juta ini berarti sama sekali nggak menghubungi, bahkan sampai meminta permohonan maaf pun nggak menghubungi secara pribadi. Iya, saya rasa sih mungkin mungkin salah alamat kalau menurut saya sih. Ya apanya sih yang kami cemarkan? Kami hanya menerima apa yang disampaikan oleh pihak agen asuransi kepada keluarga saya. Ya kami kan sejauh itu kami tahu. Tapi di mana letak kesalahan kami di situ? Tidak ada, rasanya nggak ada. Apalagi anak saya juga nggak ikut-ikut. Paham dia kerja ngerjain kerjaan dia aja. Paling dia urusan galah aja. Kalau urusan masalah asuransi itu dia. Cuman saya tahu berapa jumlahnya orang itu nyampaikan ke saya. Ke keluarga saya. Karena kan masih ada hubungan keluarga, jadi menyampaikan juga sendiri. Tentu disampaikan ke kami kan. Tapi saya diam. Saya dari awal saya udah tahu semuanya itu. Saya diam. Kenapa? Karena menurut cerita saya dengar memang Pak Dodi yang ahli warisnya, ya tidak ada masalah. Toh kalau dia ya sudah, tidak ada masalah. Oh kalau nilai tahu saya. Oh bagaimana asuransi itu tahu saya. Dan memang uangnya belum cair karena ini gonjang-ganjing. Andai kata persoalan ini tidak gonjang-ganjing, udah cair lah kemarin itu. Tentu pihak asuransi tentu tidak mau. Itu menurut feeling saya. Allahu alam lah, hanya Tuhan dengan. Karena ini belum selesai kalau menurut saya. Mungkin Karena itu menurut saya ya. Tapi jangan salah lagi nanti ya. Menurut saya. Kalau enggak mungkin soalnya kenapa? Persyaratan yang diminta oleh Pak Dodi dulu waktu itu dengan saya udah berikan semuanya. Dan saya berikan, saya nggak minta sebagian. Udahlah, kata dia sudah. Jadi apanya yang salah di situ? Nah ini kan kalau misalnya nggak ada permintaan maaf mau dilaporin. Nah kalau sampai masuk laporan misal ke Polda Metro Jaya, apa yang akan dilakukan sama Pak Haji nih? Ya apanya yang mau dilaporkan itu dulu. Persoalannya di situ. Jangan nanti laporan ini berbalik. Ya, kalau saya sedikit laporan kan selama ini kan saya nggak melangkah. Nanti laporan. Nah, akhirnya saya juga bisa melangkah ke situ. Nanti pengacara saya juga gerah dia nanti lagi kan. Terus selama ini kan apa yang dilaporkan kan kami kan nggak balas ya. Diam aja pengacara saya, udahlah. Sebab kenapa? Saya bilang udah Pak, biarin aja lah, kan gitu. Tapi kalau laporan terus, ya gerah juga lah pengacara saya nanti kan. Ada nanti malah ada laporan balik. Nah itu kan nanti saya nggak ingin sebenarnya seperti itu. Saya nggak ingin
sudahlah polemik ini sama besan saya itu, udahlah kita selesaikan aja lah, nggak usah lah lapor apa juga lagi yang mau dilapor, nggak ada di situ yang apa yang fatal di situ, nggak ada. Bahkan yang katanya meledek, membuli yang nama Dodot itu juga bahkan bukan dari keluarga Pak Haji sebenarnya ya. Itu kan ya, settingan. Jadi jangan itu kalau nanti bisa berbalik lagi laporan itu kacau kan. Kan saya banyak dorong dari belakang nih. Mau berbalik, saya nggak mau. Banyak yang menekan saya, Pak, ini ada peluang lapor. Enggak, saya nggak mau. Saya ingin punya besan juga. Saya ingin juga si Gala ini punya kaki dua. Kenapa? Kalau pendek umurnya satu masih ada satu lagi. Ya. Nah itu, jadi saya nggak mau saya lapor. Nggak mau saya terlalu jauh. Tapi kalau berjuang lewat pengadilan, oke. Kalau mau cari damai, mantap banget. Kalau mau berjuang aja lewat pengadilan. Nggak ada lapor-laporan, nggak perlu lapor-laporan. Apalagi sampai merembet-rembet kemana-mana ya Pak Haji ya. Waduh, nggak bagus. Saya nggak mau. Saya terus terang aja ya. Mudah-mudahan Pak Dodi ini. Saya nggak ingin putus hubungan banget sama dia. So sampai kapanpun, saya yakin dan percaya anak yang namanya Galas kayak Andreasa ini akan besar. Mudah-mudahan berkat didikan kita bersama dia akan jadi orang hebat. Jadi ingat dia sama si Pak Dodi. Nah, Pak Dodi ini kan kakeknya. Itu hanya paling katakanlah sampai umur balita saya cuman yang akan kalau seandainya saya mengasuh sampai umur. Kalau udah lewat balita, Pak Dodi mau bawa seminggu, mau bawa berapa, enggak ada masalah. Kalau sebelum balita memang agak berat. Kenapa? Karena masih kecil. Kalau udah di atas 5 tahun, itu sudah mau ikut sama kakek yang sana boleh. Jadi ngapain lah kita terlalu jauh banget kita sekarang cekcok ya, mengapa jauh banget kemana-mana ya, ini diangkat ini di itu, nggak perlu lah, udahlah. Saya berharap sama Pak Dodi, mudah-mudahan dia dengar, sudah selesai semua ini. Nanti kalau anak sudah di atas nama balita, kalau dia mau, Pak Ji saya pinjam si Gala untuk umpamanya seminggu, 2 minggu, bawa, saya mau bawa ke Malang, bawa. Nah, tapi kalau sebelum 5 tahun, memang anak ini dibawa-bawa kadang-kadang pertumbuhannya terganggu, kan gitu kan? Tahunnya juga Kecapean. Itu aja bukan masalah. Pun juga sebelum berita itu dia kan bisa lihat ke sini, nggak ada masalah. Saya di sini terbuka kok, welcome kalau terbuka, pintu saya terbuka. Saya nggak, udahlah polemik itu selesaikanlah, sudah cukup. Ya kalau Pak Dodi mau mendengarkan saya, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya, toh bagaimana juga saya mau ngotot-ngotot banget juga nggak didengar ya percuma juga kan. Ya, capek juga kalau kadang-kadang nanti kalau netizen kenapa Pak Haji terlalu begini banget, nanti salah lagi saya nggak mau. Jadi menurut saya sudah cukup lah, rasanya saya memberi peluang dan memberi toleransi kan gitu ya. Saya nggak mau salah terlalu jauh. Nah ini kan mengenai laporan yang akan diinin ke Puji. Apakah sebaiknya mungkin dari pihak sana ngomong dulu nih sebenarnya salahnya apa sih ke saya sampai harus ada laporan gitu mungkin Pak Haji. Ini kan mau dilaporin nih katanya Puji 3 kali 24 jam. Tapi mereka sendiri tidak memberitahu nih apa saja kesalahan yang dari Puji buat tuh. Mereka cuma bilang pencemaran nama baik, pembulian seperti itu. Makanya justru karena itu makanya kita lihat apa permasalahan, apa persoalannya. Coba kita lihat. Cuma saya berharap jangan sampai ada pelaporan ini terjadi. Balik lagi laporan. Kenapa? Karena tadi barusan saya terus habis telepon sama pengacara saya. Ini banyak banget begini begitu mana. Ya makanya Pak Haji saya bilang kemarin harus ada kita bertindak katanya. Pak Haji selalu bilang, udahlah enggak usah lah terlalu jauh kita. Pak Haji sekarang ini ada lagi. Nah, kalau mau saya nih lapor balik aja Pak Haji katanya. Makanya saya juga mikir-mikir jadinya kalau nanti enggak terbukti lagi, saya lapor balik lagi. Ini akan panjang kasus. Makanya seperti yang saya bilang tadi, udahlah selesai. Ini nggak usah lah terlalu jauh. Kan saya bilang anak cucu bapak. Jadi marilah sama-sama kita asuh, sama kita jadi berdua, itu aja harapan saya sih. Nggak ada lagi. Nah mungkin ada pesan yang ingin Pak Haji sampaikan ke Pak Dodi ini terkait permasalahan ini. Ya kan itu kan sifatnya kan udah pesan saya sampaikan. Udah pesan saya sampaikan, udah harapan yang saya sampaikan. Kalau Pak Dodi menerima, ya saya terima kasih. Tapi kalau memang tidak menerima, ya toh saya akan mengikuti sampai di mana permainan tentu harus saya ikuti. Demi masa depan cucu saya, tentu saya nggak ingin cucu saya ini jadi korban. Saya tentu harus ikuti jalurnya. Sekarang jalurnya di pengadilan, ya oke. Tapi alangkah baiknya sekarang kan pihak pengadilan kan sedang membuka jalur mediasi. Nah, alangkah baiknya kalau ini seandainya Pak Dodi mau berdamai, mau dia menerima, ya saling bertukar pikiran lah dengan saya mungkin ya tanpa
artinya tanpa masukan, tanpa orang lain kan gitu ya, mungkin saya ada berdua mungkin bisa. Nah, mungkin Puji sendiri nih menanggapi dia disuruh minta maaf gimana nih Pak Haji, mungkin Pak Haji ada cerita atau gimana sama Pak Haji ngomong gitu? Ya saya udah tanya tadi. Nggak ada, saya nggak ada ngapa-ngapain Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada ya ngapain? Dia nggak merasa bersalah, makanya dia Ya, santai aja. santai aja. Jadi saya nggak ada masalah Pak. Saya kan nggak ikut Pak. Cuman saya apa adanya aja. Apa yang saya tahu ya itu. Yang nggak tahu ya. Nggak ada jadi beban bagi dia. Karena Puji sendiri ngerasa saya nggak ngelakuin itu kok gitu. Jadi dia kayak ya udah terserah ya bodo amat gitu kan ya Pak Haji. Saya nggak melakukan. Dia nggak melakukan. Anak saya nggak melakukan itu. Tapi kenapa ada? Ya saya bingung. Jangan-jangan nanti editan lagi soalnya. Nanti udah kembali. Kemarin kan heboh kan? Iya betul. Inilah itulah kan. Ada editan. Pokoknya editan. Iya, Jangan-jangan ini editan atau karangan orang lain. Masih sempat dikonfirmasi dari TikTok itu bukan suara dari keluarga Pak Haji maupun Puji, itu suara milik orang lain. Cuman kan emang di videonya itu ada gala-gala gitu ya. Mungkin dia mikirnya karena itu lagi. Nah itu nanti seperti ini lagi. Laporan lagi. Kacau kan. Malah makin memperpanjang ya Pak Haji. Makin diperpanjang. Jadi yang akan rugi tentu si Gala. Saya bentrok dengan kakeknya sama kakeknya. Bentrok tentu yang akan rugi Gala. Jadi sekali lagi saya berharap mudah-mudahan antara saya dengan pihak keluarga almarhum Panes, keluarga saya ya, bisa berdamai menyelesaikan dengan kepala dingin ya, tanpa memikirkan yang kalah dan yang menang ya, istilahnya kita berpikir sekarang demi masa depan cucu. Kalau terlalu banyak kita istilahnya deadlock atau terlalu banyak kita persoalan-persoalan yang tidak pantas kita sebut, tidak pantas kita dijadikan konsumsi publik yang hanya semuanya itu nanti akan menjadi beban moral, beban psikologis bagi Gala. Ini sangat berbahaya. Kalau umpamanya umur panjang seperti saya namanya itu bisa menjelaskan kepada Gala, tapi kalau umur kami pendek, siapa yang akan menjelaskan? Oke lah kalau umpamanya omnya bisa menyelesaikan, tapi yang kadang-kadang kan susah, namanya anak muda ya, dia paling kalau opanya menjelaskan omanya mungkin. Jadi untuk itu saya berharap sudahlah, kita dinginkanlah persoalan ini. Kenapa? Lama-lama juga muak orang nanti lagi, jadi akhirnya hal-hal yang tak pantas kita tengok dan kita jalani nanti jangan sampai berbuat seperti itu. Nih, tadi katanya Pak Haji di bandara Puji sempat nangis ingat Vanessa, itu gimana Pak Haji? Kalau si Puji memang sering menangis dia karena dia selalu sama udahnya ini ya, lihat aja lah TikToknya atau apanya ya dengan Panes dengan si almarhum itu kan mereka sangat berbau, sangat menyatu. Jadi kehilangan abangnya ini memang kehilangan besar sekali bagi dia. Karena memang sedekat itu juga. Sedekat. Dia di TikTok. Dia di mana? Dia di rumah ini. Ya ya benar-benar semuanya abangnya. Dia tidak pernah ngomong keras sama abangnya. Soalnya ke abang itu sangat hormat. Jadi semua anak-anak saya ini kepada almarhum Febri ini sangat menghormati, sangat hormat. Dan apa yang diajarkan oleh almarhum Febri ini sama Panes kepada mereka memang singgah di hatinya dan membawa suatu kebaikan ya, setelah dijalani ternyata baik semuanya, sehingga mereka kagum dan kehilangan ini sangat berarti bagi mereka. Susah mereka untuk melupakannya sampai saat sekarang. Ini sampai saat ini memang masih sering nangis, kepikiran kadang-kadang gitu kan, mengingat sosok almarhumah mungkin. Ya itu karena banyaknya romantikanya ya dengan itu, makanya dia selalu kalau udah sendiri atau dia terbentur pikirannya terbentur atau umpamanya dia selalu nangis. Siapa yang nangis ya, abang sedang sayang sama dia. Mana dapat abang kemana lagi dia cari abang itu yang kayak begitu kan. Dia abang ini nggak segan-segan
rugi demi adik-adiknya, nggak segan-segan meluangkan waktu apa saja demi adik-adiknya. Kalau abangnya ini memang tiada duanya jangankan bagi adik-adik, bagi saya sendiri ini suatu kehilangan tiada nilai. Nah ini juga kan sempat ini kan tadi kita lihat juga Puji sedekat itu sama Gala, tapi pihak sana malah bilang katanya memanfaatkan demi konten nih, padahal yang asma ada lagi itu bukan Puji. Itu gimana Pak Ji? Ya saya sudah sampaikan juga hal itu. Ada wartawan tadi menanya ke kemarin, saya bilang ini semuanya terjadi, tidak ada yang merekayasa. Artinya kejadian ini memang sudah kehendak ilahi. Gimana lagi? Siapa yang menghendaki? Apa saya menghendaki? Apa keluarga saya? Kan nggak ada. Ini spontan terjadi hal seperti ini. Nah, kejadian ini rupanya Tuhan telah memberi sesuatu peluang kepada kami umpamanya. Itu kan merupakan kodrat. Apakah kodrat itu akan kami lawan? Ada peluang. Apakah akan ada nih begini arahnya? Apakah kami akan lari ke sini ke belakang juga? Ada kemungkinan kan? Tapi ada sesuatu yang diberikan oleh katakanlah ya kodrat yang ditentukan oleh Maha Kuasa bahwa kita ke sini. Ya, alangkah baiknya kita masuk. Jadi kalau mereka mengatakan seperti ini memanfaatkan Gala, itu tidak menyambung bagi saya. Kenapa? Ini kita tidak bisa kita membantah kodrat ini. Ini ketetapan Tuhan yang harus kita terima. Gimana lagi? Kalau kita menentang kodrat, nah itu kita udah menentang Tuhan. Mau begini alurnya. Anak saya sekarang jadi istilahnya apa yang dididik oleh si almarhum Febri dan Panes dulu, sekarang ternyata didikan itu, ajakan itu bisa dia realisasikan, bisa dia manfaatkan. Ya, alhamdulillah. Mereka kan berkesan kan, ada satu kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh almarhum dan bisa dia kembangkan. Apa salah? Di mana dia tak salah? Apalagi sebenarnya sebelum kejadian ini pun Puji udah pernah main sinetron. Oh, udah. Dia udah banyak dilatih, udah banyak dilatih. Lihat aja di TikTok segala macamnya, itu kan banyak ya dilatih semuanya. Jadi kemana Panes pun sama Febri selama ini ya mungkin kalau tidak ke 100% sekitar 75% mungkin dia ikut. Dia ikut. Kemana dia? Karena emang dia juga sedekat itu sebenarnya sama Gala. Bahkan Gala juga nempel banget sama Puji ya Pak Ji ya. Tadi juga sempat lihat digendong di bandara. Terus pas pakein baju tuh viral juga tuh pas lagi di Bali. Pas itu dia bener-bener ngurusin Gala banget ya Pak Ji ya. Sedangkan kita kan Puji umurnya masih 19 tahun. Iya, kalau ke situ saya sendiri kadang-kadang merasa miris juga saya sebenarnya. Kenapa ya? Karena anak saya yang seharusnya mengutamakan pendidikan, bermain, artinya bercanda, kumpul sama teman-teman. Kumpul sama teman-teman. Sekarang ya dibilang menjadi seorang ibu banget enggak, tapi sudah seperti siap dia kalau segala ini menjadikan dia ibunya, dia siap. Kadang-kadang saya merasa kasihan juga. Tapi rupanya dia memang suka sama anak kecil. Jadi istilah orangnya gayung bersambut lah ya. Dia suka anak kecil dan anak ini memerlukan dia. Oke lah, tidak ada masalah. Jadi kalau kadang-kadang saya berpikir teman-temannya datang mau pergi ke rumah temannya atau mau kuliahnya kan terganggu juga ya. Tapi karena cocok ya sudahlah. Karena Puji pun sebenarnya senang-senang aja menjalaninya ya. Senang-senang aja dia menjalani. Ya, dia enjoy aja menjalankan. Dia mungkin merasa ini mungkin yang sudah merupakan kewajiban yang ditinggalkan oleh kakak dan abang saya, mungkin begitu. Jadi saya harus jaga, jadi saya harus rawat ini, sehingga dia sendiri kadang mengorbankan pelajaran online-nya demi segala. Nah ini Pak Haji sedikit mengenai Medinajen. Sampai saat ini Medinajen apakah ada komunikasi Pak Haji sama Pak Haji sendiri terkait rumah baru itu? Kalau Medinajen itu saya nggak pernah ketemu sih, Tapi saya tadi melihat di TV pagi tadi ya, dia bilang saya menolak rumah. Saya memang agak kecewa juga sih. Kenapa?
itu kan akan menjadi jejak digital juga nanti Iya, buat buat segala. segala. Jangan sampai saya nanti dicap kenapa opa saya menolak pemberian dari Medina Zen. Saya tegaskan sini, saya tidak menolak. Ya. Kalau dia memberi rumah, saya terima. Karena ini adalah hak anak yatim. Sebab bagi saya menolak pemberian orang kepada anak yatim itu sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam nggak boleh. Kenapa? boleh. Karena setiap harta kita itu ada harta anak yatim. Ya. Jadi kalau orang memberikan harta anak yatim, masa saya tolak? Iya. Jadi saya nyatakan di sini bahwa saya kalau memang Medina Zen. Medina Zen memberikan rumah, saya tidak menolak. Berikan mana? Bahkan sampai saat ini belum ada komunikasi sama sekali sama Belum Pak Haji. belum ada kontak, belum ada komunikasi sama saya. Tapi Jadi dia saya nggak ingin saya nanti suatu saat cucu saya suatu masa nanti membuka kalau dia udah besar nih, oh pernah Medina Zen memberi rumah ditolak oleh opa saya. Saya nanti di apa ya, kesal dia nanti. Jadi kalau memang dia mau memberi rumah, berilah, jangan memperpolemik. Jadi dia bilang saya tolak, ngomong aja sama saya kakak. Enggak ya? Telepon saya kakak. Komunikasi aja nggak ada, tapi Nggak dia ada. udah bilang nolak Nah rumah. itu makanya saya bingung. Tapi saya selaku orang tua, selaku kakek, memang saya kalau seandainya berupa duit sekarang mau dibeliin rumah, lebih baik duit itu dimasukkan ke yayasan. Karena uang biaya hidup dia kan perlu biaya ya, perlu biaya sekolahnya kan perlu biaya, semuanya perlu biaya. Padahal kan akan tumbuh besar. Akan tumbuh butuh besar. banyak. Alangkah baiknya uang itu dimasukkan ke situ. Tapi Karena- kalau mamanya sekarang enggak mau masukkan, rumah juga. Mana rumah itu? Mari saya terima. Sini kalah surat-suratnya. Setidaknya ada komunikasi terlebih dahulu ya Pak Haji ya. Jadi Pak saya Haji. enggak mau, saya kok dibilang ditolak saya di TV kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ya, tapi apakah saya salah dengar atau gimana? Katanya pihak Senung kurang setuju atau gimana? Iya, katanya Pak Haji menolak karena apa gitu, nggak mau nerima rumah dari Medina Zen Saya itu. nggak mau menerima. Jadi saya nggak ada saya berkata bahwa saya menolak. Jadi saya juga nggak suka kata-kata itu. Kenapa? Karena saya menjaga banget. Jangan sampai suatu saat nanti cucu saya ini sampai rugi oleh sikap, oleh perkataan saya, oleh perbuatan saya. Jangan sampai cucu saya yang paling kita nih ya, yang paling kita tidak senang dalam hidup ini adalah disesali oleh suatu saat oleh cucu, oleh anak. Jadi itu. Jadi saya berbuat sekarang, kadang-kadang saya korbankan perasaan saya demi suatu saat cucu saya tidak menyalahkan saya. Saya korbankan perasaan saya. Biarlah saya apapun kadang-kadang kata-kata saya diamin. Kalau saya keluarkan nanti saya jawab perkataan orang itu, akibatnya terbuka sesuatu yang tak pantas terbuka, rusak pikiran anak cucu saya. Saya nggak mau, mending saya pendam aja. Jadi begitu juga. Jadi kalau rumah diberiin orang nanti saya tolak, apa kata anak cucu saya? Saya jadi terus terang saja saya tidak pernah menolak, tidak pernah ada komunikasi juga ya Pak Haji. Tidak pernah komunikasi juga. Terus kalau saya tapi menyebut seperti itu iya, kalau alangkah baiknya dimasukkan. Kalau masih berupa uang. Tapi kalau nak mau rumah juga ya tidak ada masalah, saya terima. Itu aja. Ada tidak ada masalah bagi saya. Nggak menolak, nggak ada komunikasi juga sebenarnya. Tapi saya nggak marah sama Netizen, tidak. marah. Saya hanya tidak ingin nanti omong itu suatu saat 15 tahun lagi dibuka oleh orang di medsos, oleh anak saya, oleh cucu saya. Papa saya pernah menolak nih pemberian dari ini. Kan saya jadi jelek. Kalau saya masih hidup saya bisa nerangkan. Kalau saya udah nggak ada, nah, itu yang saya pikir. Jadi yang penting saya tidak menolak. Tapi jadi nih bikin buku. Itu nanti pasti dulu saya bikin. Tapi belum udah selesai lah permasalahan ini semua, agar jangan itu jawaban terhadap persoalan yang ada, agar jangan jadi beban pikiran bagi anak saya, cucu saya suatu saat. Jadi saya jawab ini semua. Nah, Pak Haji, terakhir mungkin dari pihak Pak Haji sendiri menyampaikan kepada Pak Dodi, janganlah ada laporan-laporan yang bahkan menyeret-nyeret sampai ke Puji. Mungkin pada kesannya takutnya ada laporan balik lagi. Kalau soal itu saya serahkanlah kepada Pak Dodi. Saya juga nggak bisa terlalu banyak berharap, tentu nggak bisa. Kalau menurut dia memang mau dia lakukan, menurut dia cukup bukti segala macam, ya terserah dia. Tapi tentu sesuatu itu tentu mempunyai konsekuensi hukum juga. Jadi kalau saya memang tidak ingin saya sampai di situ. Tapi
kalau dia mau ingin ya tentu saya tidak bisa berbohong. Mungkin nanti juga kalau misalnya sampai benar-benar ada laporan, akan ada laporan balik juga nih dari Pak Haji ke pihak sana mungkin, karena udah mencemarkan nama baik juga, apalagi kalau misalnya bukti-buktinya belum kuat nih. Ya makanya kita lihat dulu laporan itu, kita lihat dulu perkembangan laporannya, tentu kita pelajari laporan itu benar apa enggak kan gitu ya, kita pelajari dulu dan kita lihat itu aja. Tapi saya berharap kalau enggak apa ya enggak usah lah ya, kalau berharap. Tapi kalau menuntut itu kan hak mereka. Karena pengennya baik-baik aja ya Pak Haji. Saya berjanji ya bahwa kala ini akan tetap saya suruh bahwa harus mengakui bahwa Pak Dodi adalah kakeknya. Apapun, kalau saya mendidik segala, dia bisa mengambil contoh. Panes, ya, berapa tahun dia sama ayahnya kurang baik. Apakah selama di tangan Pebi baik nggak? Baik. Banyak perubahan-perubahannya. Banyak perubahan. Ingat semuanya. Ingat dia. Ya coba di pertama kali Pak Dodi bilang mengakui enggak dia bahwa anaknya sudah jauh berapa? Iya. Beberapa hari meninggal, itu sehari 2 hari meninggal, kalau nggak salah saya ada di itu. Dia nggak tahu. Ya, anak sudah berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi saya akan melakukan itu juga kepada segala. Bahwa kakek kamu ada satu lagi, tapi karena umur kamu masih kecil istilahnya, kamu di sini. Kalau udah besar, pergilah ke sana, nginap di sana seminggu ke 2 minggu ke, atau mau dibawa ke mana, ke Malang atau ke Pemalang, kemana? Bagi saya tidak ada masalah. Ini cucu berdua. Saya akui cucu berdua, tidak cucu saya sendiri. Udahlah, masalah tes DNA ada perlu itu. Apa yang tinggal ini, marilah kita apa ya, kita jaga berdua, kita rawat berdua agar tumbuh berkembang yang sesuai dengan harapan kita, menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berguna bagi apalagi bagi nusa dan bangsa, bagi dunia kalau bisa. Berdua opanya mendidik, masa nggak bisa? Kita arahkan kepada yang baik. Dan bukan berdua aja, masyarakat juga. Nih lihat deh teman-temannya si almarhum, terus ibu-ibu kan banyak itu yang memberikan masukan-masukan. Nanti disekolahkan di sini. Udah mulai memberikan masukan. Oh, jadi, udah mulai memberikan masukan. Nah, jadi kalau menurut saya ini anak bisa kita jadikan anak yang bermanfaat. Bermanfaat bagi keluarga, bagi saya keluarga, bagi Pak Dodi keluarga, bagi bangsa dan negara. Saya yakinkanlah ke Pak Dodi, tidak saya macam-macam yakinlah anaknya sudah terbukti dengan Panes. Walaupun jadi menantu saya, tapi dengan baik gak dia dengan almarhum dengan bapaknya, kan baik kan? Baik. Tidak perlu diragukan. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Yakinlah. Ya. Oke, itu aja. Oke, teman. Itu aja. Ya.